Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita kembali lagi di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya mewarnai dan menghias makam dengan tujuan supaya tidak terkesan menyeramkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hukum memberikan sesuatu pada nisan, pada kijing, pada makam-makam tersebut, di sini ada dua sudut pandang yang harus kita pahami seksama. Yang pertama adalah sudut pandang secara syar'i. Artinya apa sudut pandang? Bersumber dari nas Al-Quran, nas hadis, atau keterangan dari para ulama. Yang kedua adalah sudut pandang terkait dengan norma etika dan kepantasan. Yang ini juga masing-masing harus kita penuhi. Yang pertama yaitu dengan syariat. Apa yang perlu dipahami? Yang perlu dipahami yang nomor satu adalah hukum untuk membuat kijing, yang sudah kita terangkan pada kesempatan yang lalu. Yaitu ada beberapa macam hukum. Ada kalanya haram, ada kalanya sunnah, dan ada kalanya mubah, boleh-boleh saja. Adapun melihat kebanyakan status tanah makam yang ada di Soloraya, yang ada di Jawa, yang ada di Indonesia ini, rata-rata status tanah makam adalah tanah milik desa. Artinya bukan tanah wakaf. Berarti apabila tanah tersebut dimiliki oleh desa, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur pada penggunaan makam tersebut, apakah makam ini akan ditumpuk, apakah makam ini satu orang, satu makam, tidak dicampur dengan makam yang baru dan lain sebagainya, itu murni keputusan dari pemerintah desa tersebut. Artinya kalau desa mengizinkan makam tersebut dibangun kijing, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak, maka berarti harus taat kepada aturan desa tersebut. Ini kesimpulan tentang hukum syariatnya seperti ini. Nah, setelah kita memahami, maka kemudian yang kedua kita bergeser kepada norma-norma etika dan kepantasan. Kenapa? Karena dalam fikih ada sebuah kaidah, al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat tentu kebiasaan-kebiasaan yang mengatur norma etika kepantasan yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis adalah muhakkamah, adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Artinya apa? Kalau tujuannya adalah tujuan tidak menyeramkan, ini adalah tujuan yang baik. Kenapa? Agar anak-anak muda kita, agar anak-anak kecil kita tidak merasa asing dengan kubur, tidak merasa takut dengan pemakaman. Karena perlu kita kenalkan tentang tradisi ziarah, yang ini adalah tradisi dari salafun saleh, meniru bagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka jangan sampai mereka terlalu sering nonton film horor, mereka terlalu sering nonton hal-hal yang tidak baik, kemudian malah membuat mereka takut. Nanti ada makhluk halusnya, nanti ada begininya, ada begitunya, ada begini, ada begitunya. Ini yang perlu kita hindari. Sehingga menghapuskan efek seram, menghapuskan pandangan seram dari pemakaman tersebut adalah sebuah tujuan dan niat yang baik. Tetapi tujuan dan niat yang baik tersebut harus diiring-iringi dengan perbuatan yang baik juga, dengan cara yang baik juga. Artinya apa? Menghias, menambahi lampu dan lain sebagainya. Ini juga harus disinkronkan dengan norma kepantasan, norma kepatutan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga misal mau dikasih lampu yang lampunya satu warna putih atau kuning semisalnya, kemudian mau dikasih hiasannya berupa kaligrafi ayat-ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau ayat kul huwallahu ahad dengan warna-warna yang pantas dan lain-lain sebagainya, maka hal tersebut diperbolehkan.
Adapun jika misal lampunya lampu warna-warni atau digambar dengan gambar yang tidak pantas, biar anak kecil bahagia, digambar dengan gambar anak kecil, digambar dengan Upin Ipin, digambar dengan si Unyil, digambar dengan apa, maka itu adalah sesuatu yang kurang pantas apabila ditaruh di sekitar pemakaman dan makbarah. Yang ini insya Allah panjenengan lebih paham dibandingkan saya, mana yang kira-kira pantas, mana yang kira-kira sesuai etika, mana yang kira-kira sopan, sesuai dengan keperuntukan pemakaman tersebut. Terima kasih, semoga dapat menjadi keterangan yang utuh buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.